Alhamdulillah Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana summa atba sittan min Syawal ka shaumi yaumid dahr. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, Jumat pertama di bulan Syawal kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk melangkahkan kaki melaksanakan salat Jumat. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat diri salam tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik bekal adalah takwa. Kita, saudara kita yang pulang mudik perlu bekal. Apalagi ketika kita nanti akan mudik ke kampung akhirat selama-lamanya. Pasti bekalnya pun harus sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sikap hidup pasca Ramadan. Itulah tema yang kita angkat pada khutbah Jumat awal Syawal ini. Selama 1 bulan kita di training lewat madrasah Ramadan. Selama 1 bulan kita disekolahkan, dilatih untuk mengendalikan nafsu. Kita dilaparkan, dihauskan jasmani kita. Tapi yakinilah kita sedang dikenyangkan rohani kita, yang harusnya 1 bulan itu bisa mewarnai 11 bulan berikutnya. Ada sebuah ungkapan ulama, kun Abdullah wala takun Abdur Ramadan. Jadilah kalian hamba Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Maknanya adalah seringkali kita rajin beribadah hanya di bulan Ramadan. Selepas Ramadan merdeka, tidak lagi semangat ibadah, kendor lagi. Yang tadinya rajin ke musola, ke masjid, salat 5 waktu, bahkan salat sunnah, tarawih, i'tikaf. Tapi selepas Ramadan kita lupakan masjid musola lagi.
Ketika bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, bahkan bisa menghatamkan Al-Quran. Selepas Ramadan kita tutup lagi Al-Quran. Ketika Ramadan kita mampu mengendalikan nafsu, dilaparkan, dihauskan. Selepas Ramadan kita merdeka lagi. Berarti kita menjadi hamba Ramadan, bukan hamba Allah. Karena itulah awal Jumat Syawal ini kita jadikan momentum bagaimana satu bulan bisa mewarnai 11 bulan berikutnya. Istiqomah kuncinya adalah Ibnu Rajab mengungkapkan bahwa tanda diterima puasa kita adalah meningkat ibadah kita setelah Ramadan. Diterima ibadah Ramadan kita adalah semakin semangat di bulan Syawal ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu apa sikap kita? Yang pertama adalah melaksanakan saum sunnah di bulan Syawal. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana." Barang siapa orang yang puasa Ramadan, summa atba sittan min Syawal. Kemudian setelah Ramadan dia mengikutinya puasa 6 hari di bulan Syawal. Kasaumi yaumud dahr. Maka seakan-akan dia berpuasa setahun penuh. Kita mungkin tidak akan mampu berpuasa setiap hari setahun penuh. Tetapi ada syariat disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Maka mendapatkan pahala sama dengan kita berpuasa setahun penuh. Itulah diantara keutamaannya. Keutamaan berikutnya adalah menambal kekurangan puasa Ramadan, menyempurnakan puasa Ramadan kita. Ada kekurangan, kesalahan dalam puasa Ramadan, ditambah, disempurnakan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian yang ketiga adalah cara efektif agar kita mengetahui ibadah kita diterima oleh Allah adalah semangat ibadah tidak luntur. Itu dengan kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Afdalnya memang berurutan tanggal 2 sampai tanggal 7. Tapi kalau ketidakmampuan kita mudik, lebaran, hari raya, halal bihalal, kita boleh melaksanakannya yang terpenting di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, sikap kita pasca Ramadan adalah halal bihalal, silaturahim. Istilah yang hanya ada di negeri kita. Istilah yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi pada intinya adalah melakukan silaturahim. Ini bagian daripada bagaimana hubungan kita kepada Allah baik lewat Ramadan, lalu kita menjaga hubungan baik sesama kita. Itulah halal bihalal intinya adalah. Bahkan sebuah hadis Rasulullah SAW ketika bertanya kepada para sahabat, "Atadruna manil muflis?" Hai para sahabat, tahukah kalian orang yang bangkrut, orang yang failit? Di antara sahabat ada yang mencoba menjawab, "Ya Rasulullah, al-muflisu fina." Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak punya uang, orang yang tidak punya harta. Kata Rasulullah, tidak, bukan. Orang yang bangkrut, orang yang failit adalah ya'ti yaumal qiyamah, datang pada hari kiamat, bisolatin wa zakatin wa siyamin, menyotorkan pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakat infaknya, pahala haji umrohnya. Artinya dia adalah orang yang ahli ibadah. Ketika menuju surga ada yang protes, "Ya Allah ya Rabb,
si fulan ini memang rajin sholat, rajin puasa, tapi ketika di dunia saya pernah disakiti, saya pernah dibuka aib saya mohon keadilanmu ya Allah. Apa kata Allah dalam hadis ini? Seluruh pahala sholatmu, seluruh pahala puasamu untuk orang yang kau sakiti, untuk orang yang kau buka aibnya. Dan bukan hanya itu, dosa-dosa orang yang kau sakiti semuanya dosanya untukmu. Apa yang terjadi akhirnya? Orang yang tadi rajin sholat, rajin puasa tadi masuk neraka karena pernah menyakiti hati saudaranya. Orang yang ikhlas menerima apa yang pernah disakiti, dizolimi itu masuk surga karena banyak pahala yang diberikan untuk dia. Lalu ada lagi yang dia rajin bersedekah, berinfak, haji umrah dia laksanakan, hebat ibadahnya kepada Allah. Ketika selangkah lagi menuju surga ada yang protes, ya Allah ya Rabbana, mohon keadilanmu ya Allah. Memang orang ini rajin berinfak, berzakat, berkurban, haji, umrah. Tapi ketika di dunia saya pernah digibah, difitnah, dizolimi, saya pernah disakiti, saya mohon keadilanmu ya Allah. Sama dengan yang pertama tadi. Apa kata Allah? Seluruh pahala zakat, infak, sedekahmu, haji, umrahmu, etikapmu semuanya untuk orang yang kau sakiti, buat orang yang kau zalimi. Bukan hanya itu, dosa-dosa yang orang yang kau zalimi, yang kau sakiti itu semuanya untukmu. Akhirnya orang itu masuk neraka. Apa hadis ini menjelaskan? Maknanya adalah sehebat apapun hubungan kita baik kepada Allah, kalau rusak hubungan sesama kita, maka kita sulit masuk surga. Atau sebaliknya, hubungan baik kita sesama kita baik, tapi hubungan kita kepada Allah rusak, maka juga kita sulit masuk surga. Inilah pentingnya kita bersilaturahim, berhalal bihalal. Dalam rangka apa? Memperbaiki hubungan kita sesama kita setelah hubungan baik kita kepada Allah lewat puasa, tarawih, zakat fitrah dan seterusnya. Itulah makna halal bihalal, kita menjaga hubungan baik sesama kita, minta maaf, minta ridha di antara kita. Makanya ada kalimat yang populer, minal aidin wal faizin, taqabbal minna wa minkum, taqabbal ya karim. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, sikap kita pasca Ramadan adalah bagaimana training madrasah yang kita laksanakan 1 bulan ini bisa menjadikan semangat Ramadan terus ada pada diri kita. Jangan luntur, jangan luntur. Semangat ini harus terjalin. Makanya sawwal artinya irtafa, meningkat, atau tarqiyah, meningkat. Bulan Ramadan kita dimadrasahkan, setelah Ramadan sawwal, meningkat. Apa yang kita tingkatkan? Tarqiyatul aqidah. Kita tingkatkan akidah kita, iman kita. Jaddidu imanakum bizikrillah ilaha illallah. Perbaikilah iman kalian dengan memperbanyak zikir la ilaha illallah. Yang kedua, tarqiyatul ibadah, kita tingkatkan ibadah kita. Tingkatkan semangat berjamaah, tingkatkan tadarus Quran kita, tingkatkan infak sedekah kita, tingkatkan silaturahim kita. Tarqiyatul ibadah. Yang terakhir, tarqiyatul akhlak, kita tingkatkan akhlak kita kepada sesama, kepada orang tua, kepada kakak adik, tetangga, dan seterusnya. Inilah Syawal. Setelah kita di Ramadan kan masuk bulan Syawal, maka meningkatlah. Jangan sebaliknya, selesai Ramadan menurun iman kita, menurun ibadah kita, menurun akhlak kita. Nauzubillahi min zalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tasai anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzula min ghafurur rahim. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang istiqamah, dia berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah, konsisten, kontinu dalam ibadah, maka jangan takut apa yang akan terjadi. Jangan bersedih apa yang sudah terjadi.
Allah gembirakan dengan surga seluas langit dan bumi. Jangankan dia minta, terbesit dalam hatinya hamba Allah istiqamah, Allah berikan kepadanya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang istiqamah dan Allah terima seluruh amal ibadah kita, puasa kita, tarawih, tadarus, i'tikaf, zakat fitrah, zakat mal, sedekah kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan meningkat kembali di bulan Syawal ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sayyidil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.